untuk keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara PDM strip 45-2-2024-PN-BDL. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, pada sidang yang lalu, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa proses pembuktian atas perkara ini dianggap selesai. Maka, kini tiba saatnya bagi kami selaku penuntut umum untuk membacakan tuntutan pidana, requisitoir. Namun, sebelum kami memasuki uraian pokok tuntutan pidana ini, pertama-tama, terlebih dahulu, terdakwa ingin menyampaikan penghargaan terutama kepada Majelis Hakim yang telah bijaksana memimpin persidangan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar, di mana tidak terdapat kesulitan yang berarti. Untuk semuanya itu, kami ucapkan terima kasih. Majelis Hakim dan hadirin sidang yang kami hormati, sebagaimana surat dakwaan yang selengkapnya telah dibacakan pada awal sidang ini, yang pokoknya terhadap terdakwa yang didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. 1. Identitas terdakwa. Nama lengkap: Ayam. Tempat lahir: Lampung. Umur tanggal lahir: 23 tahun 12 Januari 2001. Jenis kelamin: laki-laki. Kebangsaan: Indonesia. Tempat tinggal: Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung. Agama: Islam. Pekerjaan: mahasiswa Universitas Bumi, Prodi Bahasa Sanskerta. 2. Penahanan. Ditahan oleh penyidik dengan penahanan rutan sejak tanggal 4 Februari tahun 2024 sampai dengan 23 Februari 2024 dengan nomor SP-123-2-2024-Res. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan 24 Februari 2024. Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Bandar Lampung 25 Februari 2024 sampai dengan sekarang. Dakwaan: bahwa terdakwa Ayam telah didakwa dengan surat dakwaan nomor register perkara PDM strip 45-2-2024-PN-BDL dengan uraian. Primer, bahwa ia terdakwa Ayam pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 19 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di kos-kosan di Jalan Melati nomor 10 Bandar Lampung, di mana ditemukannya barang bukti atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan pembunuhan disertai pencurian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: bahwa terdakwa adalah rekan korban, bahwa tanggal 2 Februari 2024 terdakwa telah membunuh korban dan kemudian mengambil barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel serta setelah korban meninggal dunia. Bahwa terdakwa datang dengan alasan ingin meminjam uang kepada korban karena terdakwa sedang terlilit utang dan belum bisa membayar kos serta tagihan pinjaman online. Bahwa sesampainya di kos, korban menerima terdakwa dengan baik, sempat berbincang-bincang di kamar korban sambil menonton film di laptopnya. Saat itu korban menolak memberikan uang pinjaman karena katanya ia juga sedang banyak kebutuhan. Terdakwa merasa sakit hati dan iri karena terdakwa tahu korban berasal dari keluarga cukup mampu dan sering memberi barang-barang mewah, termasuk laptop dan ponsel barunya. Bahwa sebelum datang ke kos, terdakwa memang sudah membawa pisau lipat kecil yang terdakwa simpan di dalam jok motor. Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya di saku celana, awalnya hanya untuk berjaga-jaga. Bahwa sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, ketika terdakwa berpura-pura hendak pulang, terdakwa berdiri dan mendekati korban. Saat itu, secara spontan terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana yang langsung menusukkannya ke arah dada korban. Korban sempat
berteriak dan melawan dengan menggigit tangan terdakwa. Karena panik, terdakwa kembali menikam korban dengan beberapa kali di bagian leher dan dada, hingga korban tersungkur dan tidak bergerak lagi. Bahwa sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, terdakwa kemudian berusaha menyembunyikan jasad korban agar tidak cepat ditemukan oleh orang lain. Terdakwa mengambil plastik besar berwarna hitam yang ada di sudut kamar kos korban, lalu membungkus tubuh korban dengan plastik tersebut. Setelah itu, terdakwa menutupinya lagi dengan spray kasur dan menaburkan bubuk pengawet serta pewangi ruangan yang terdakwa temukan di kamar korban supaya tidak menimbulkan bau. Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dengan membawa barang-barang milik korban. Laptop dan ponsel korban terdakwa jual secara online 2 hari kemudian untuk melunasi sebagian hutang terdakwa. Bahwa terdakwa sehari-hari menyimpan pisau lipat pada jok motor kendaraan. Bahwa keesokan harinya terdakwa menjual laptop dan ponsel korban secara daring atau online untuk mendapatkan uang dan membayar sebagian hutang terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 340 Kitab KUHP. Subsidiar. Bahwa ia terdakwa Ayang pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di kos-kosan di Jalan Melati nomor 10 Bandar Lampung, di mana ditemukannya barang bukti atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, telah melakukan pembunuhan disertai pencurian. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa terdakwa adalah rekan korban. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2024, terdakwa telah membunuh korban dan kemudian mengambil barang milik korban berupa laptop, dompet, dan ponsel setelah korban meninggal dunia. Bahwa terdakwa datang dengan alasan ingin meminjam uang kepada korban karena terdakwa sedang terlilit hutang dan belum bisa membayar kos serta tagihan pinjaman online. Bahwa sesampainya di kos, korban menerima terdakwa dengan baik, sempat berbincang-bincang di kamar korban sambil menonton film di laptopnya. Saat itu korban menolak memberikan uang pinjaman karena katanya ia juga sedang banyak kebutuhan. Terdakwa merasa sakit hati dan iri karena terdakwa tahu korban berasal dari keluarga cukup mampu dan sering membeli barang-barang mahal, termasuk laptop dan ponsel barunya. Bahwa sebelum datang ke kos, terdakwa memang sudah membawa pisau lipat kecil yang terdakwa simpan di dalam jok motor. Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya di saku celana, awalnya hanya untuk berjaga-jaga. Bahwa sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, ketika terdakwa berpura-pura hendak pulang, terdakwa berdiri dan mendekati korban. Saat itu, secara spontan terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusukkannya ke arah dada korban. Korban sempat berteriak dan melawan dengan menggigit tangan terdakwa. Karena panik, terdakwa kembali menikam korban beberapa kali di bagian leher dan dada, hingga korban tersungkur dan tidak bergerak lagi. Bahwa sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, terdakwa kemudian berusaha menyembunyikan jasad korban agar tidak cepat ditemukan oleh orang lain. Terdakwa mengambil plastik besar berwarna hitam yang ada di sudut kamar kos korban, lalu membungkus tubuh korban dengan plastik tersebut. Setelah itu, terdakwa menutupinya lagi dengan spray kasur dan menaburkan bubuk pengawet serta pewangi di ruangan yang terdakwa temukan di kamar korban, supaya tidak menimbulkan bau. Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan tempat kejadian sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat dengan membawa barang-barang milik korban. Laptop dan ponsel korban terdakwa jual secara daring atau online 2 hari kemudian untuk melunasi sebagian hutang terdakwa.
bahwa terdakwa sehari-hari menyimpan pisau lipat pada jok motor kendaraan, bahwa keesokan harinya terdakwa menjual laptop dan ponsel korban secara daring atau online untuk mendapatkan uang dan membayar sebagian hutang terdakwa. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fakta-fakta di persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang pengadilan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi, bahwa dalam persidangan penuntut umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi sebagai berikut. 1. Saksi kambing. Tempat tanggal lahir 21 Juli 1971, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Haji Maju nomor 18 Bandar Lampung, pekerjaan pegawai negeri sipil, pendidikan strata 1, di bawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan saksi satu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Saksi satu dengan terdakwa tidak kenal, serta tidak ada hubungan famili atau keluarga, bahwa saksi satu merupakan orang tua korban, bahwa benar saksi satu menemukan mayat korban pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024. Bertempat di kos-kosan di Jalan Melati, nomor 10 Bandar Lampung. Bahwa saksi satu sebelumnya tidak bisa menghubungi korban sudah hampir 2 minggu. Bahwa kemudian saksi satu mengunjungi kos korban. Ketika sampai di kos korban, kemudian pintu digedor dengan cukup lama dan akhirnya berhasil dibuka. Bahwa terlihat di dalam kamar, korban sudah meninggal dunia, dengan terbungkus plastik besar dilapisi, juga dengan spray kasur ditaburi pengawet serta wewangian. Saksi 2, nama Nyamuk, tempat tanggal lahir Bandung 7 April tahun 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, kebangsaan Indonesia, alamat Mediterania Bandar Lampung, pekerjaan wira swasta, pendidikan SMA, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saksi 2 dengan terdakwa tidak kenal, bahwa saksi 2 merupakan pemilik kos yang ditempati korban, bahwa benar saksi 2 juga ikut menemukan mayat korban pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024. Bertempat di kos-kosan di Jalan Melati nomor 10, Bandar Lampung, bahwa kemudian saksi 2 melaporkan kejadian tersebut kepada kantor kepolisian, bahwa saksi 2 menyatakan bahwa benar korban sering mengajak temannya untuk menginap di kosnya. Bahwa menurut saksi 2, korban merupakan orang yang ramah dan baik hati. Saksi 3, nama Sapi, tempat tanggal lahir Kendal 3 Juni 1993, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Cuburia, Kampung Baru Jeruk, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pekerjaan wirausaha, pendidikan sedang menjalani strata 1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, bahwa saksi 3 dengan terdakwa tidak kenal, bahwa saksi 3 adalah tetangga kos korban, bahwa saksi 3
sering melihat korban pergi dengan terdakwa, bahwa benar saksi 3 sering melihat terdakwa menginap di kos korban dan selama ini tidak pernah ada pertengkaran, bahwa benar saksi 3 juga melihat beruang atau saksi 4 untuk menginap di kos korban. Saksi 4, nama beruang, tempat tanggal lahir Jakarta 21 Februari 2002. Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pelajar atau mahasiswa, pendidikan sedang menjalani strata 1, alamat Senayan Residence Bandar Lampung, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa saksi 4 dengan terdakwa kenal, namun tidak ada hubungan famili atau keluarga. Bahwa benar saksi 4 merupakan kekasih atau teman dekat korban, bahwa selama ini saksi 4 menilai bahwa hubungan antara korban dan terdakwa selayaknya teman akrab yang tidak memiliki permasalahan, bahwa benar antara saksi 4, korban dan terdakwa saling berteman dan sering bepergian bersama, bahwa benar saksi 4 sempat mendengar bahwa terdakwa sedang ada permasalahan ekonomi. Keterangan terdakwa, nama terdakwa Ayam, tempat tanggal lahir Lampung 12 Januari 2001, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tempat tinggal Jalan Melati nomor 45 Bandar Lampung, pekerjaan mahasiswa, pendidikan sedang menjalani strata 1, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut. Bahwa saat dimintai keterangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Bahwa benar terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan tidak dalam perkara lain. Terdakwa dengan saksi 4 kenal tetapi tidak ada hubungan famili atau keluarga. Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2024 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, terdakwa datang ke kos korban yang beralamat di Jalan Melati nomor 10 Bandar Lampung. Terdakwa datang dengan alasan ingin meminjam uang kepada korban karena terdakwa sedang terlilit hutang dan belum bisa membayar kos serta tagihan pinjaman online. Bahwa terdakwa menerangkan saat itu korban menolak memberikan uang pinjaman karena korban sedang banyak kebutuhan. Terdakwa merasa sakit hati dan iri karena terdakwa tahu korban berasal dari keluarga cukup mampu dan sering membeli barang-barang mahal, termasuk laptop dan ponsel barunya. Bahwa terdakwa mengakui bahwa sebelum datang ke kos, terdakwa memang sudah membawa pisau lipat kecil yang terdakwa simpan di dalam jok motor. Terdakwa mengambil pisau tersebut dan menyimpannya di saku celana, awalnya hanya untuk berjaga-jaga. Bahwa sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa berpura-pura hendak pulang. Terdakwa berdiri dan mendekati korban. Saat itu secara spontan terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana dan langsung menusukkannya ke arah dada korban. Korban sempat berteriak dan melawan dengan menggigit tangan terdakwa. Karena panik, terdakwa kembali menikam korban beberapa kali di bagian leher dan dada, hingga korban tersungkur dan tidak bergerak lagi. Bahwa benar terdakwa telah mengambil beberapa barang milik korban, yaitu 1 unit laptop MacBook, 1 unit ponsel iPhone, dan 1 buah dompet berisi uang tunai dan kartu identitas. Bahwa benar terdakwa berupaya menyembunyikan jasad korban dengan cara membungkus menggunakan plastik besar, spray, pengawet dan wangian agar tidak cepat tercium bau busuk. Bahwa benar laptop dan ponsel milik korban telah terdakwa jual secara daring 2 hari kemudian untuk melunasi sebagian hutang terdakwa. Bahwa benar terdakwa membunuh korban karena motif iri hati dan faktor ekonomi, serta telah mendapatkan inspirasi dari tayangan film Narcos. Bahwa benar terdakwa telah mengakui semua perbuatan terdakwa dan sangat menyesal telah membunuh teman terdakwa sendiri. Alat bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 buah CCTV,
Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian. Analisis yuridis. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan sesuai dengan bentuk dakwaan, yakni dakwaan subsidiar. 1. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur dakwaan primer Pasal 340 KUHP. Barang siapa dengan sengaja pelaku memiliki kehendak dan kesadaran untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pembahasannya. 1. Barang siapa yang dimaksud adalah subjek hukum, yaitu manusia atau setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa ayam. 2. Dengan sengaja. Dengan sengaja dalam hal ini terdakwa memiliki kehendak dan kesadaran untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban. 3. Dengan rencana terlebih dahulu. Dengan rencana terlebih dahulu dalam hal ini berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti, terdakwa telah mempersiapkan pisau lipat yang disimpan di dalam jok motor terdakwa, yang kemudian disimpan di saku celana terdakwa. 4. Merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kematian korban. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan semua unsur pasal 340 KUHP terpenuhi. Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur dakwaan subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa atau setiap orang dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain. Pembahasannya. 1. Barang siapa. Yang dimaksud adalah subjek hukum, yaitu manusia atau setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, berdasarkan kronologi dan pembuktian terbukti yaitu terdakwa ayam. 2. Dengan sengaja. Dengan sengaja dalam hal ini terdakwa memiliki kehendak dan kesadaran untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban. 3. Merampas atau menghilangkan nyawa. Dalam hal ini, tindakan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kematian korban. 4. Orang lain. Dalam hal ini tindakan yang dilakukan terdakwa mengakibatkan kematian korban. Berdasarkan hal demikian, maka dikonklusikan unsur pasal 338 KUHP juga terpenuhi. Namun, karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidiar tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Majelis Hakim yang terhormat, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan barulah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas, maka sepantasnya lah atas diri terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Namun, sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, berkenanlah kami terlebih dahulu mengemukakan hal-hal yang kami jadikan bahwa pertimbangan dalam hal tuntutan pidana ini, yakni hal-hal yang memberatkan terdakwa. 1. Tindakan terdakwa dilakukan dengan cara sadis, keji, dan tidak manusiawi. 2. Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya nyawa korban dan menimbulkan penderitaan serta duka yang mendalam bagi keluarga korban. 3. Terdakwa juga telah mengambil barang berharga milik korban. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan 1. Menyatakan terdakwa ayam secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Pasal Kitab 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana surat dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayam dengan pidana penjara selama 20 tahun, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah pisau lipat, 1 unit laptop MacBook, 1 buah dompet, 1 unit ponsel, plastik besar, spray, pengawet, dan wewangian untuk dirampas dan dimusnahkan. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Penutup, demikian surat tuntutan ini kami dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, 15 Mei 2024. Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Ifki Aulia, SHMH.